Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa kembali belajar bersama. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya. Jadi hari ini kita sudah memasuki materi tema 4 sehat itu penting. Subtema 1 peredaran darahku sehat, pembelajaran 3. Nah, pada pembelajaran kali ini Anandaku akan mempelajari tentang hak, kewajiban. Kemudian Anandaku juga akan mempelajari tentang interaksi sosial dan pantun. Nah, pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada diri sendiri. Nah, contoh itu haknya berhak memiliki tubuh yang sehat. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Jadi wajib dilaksanakan. Contohnya menjaga kesehatan tubuh. Kemudian tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan. Jadi tanggung jawab merupakan kesadaran melaksanakan kewajiban. Nah, contohnya makan makanan sehat dan bergizi serta berolahraga teratur agar tubuh sehat. Nah, perhatikan contohnya. Ini ada beberapa contoh interaksi antar individu, seorang ibu dengan anaknya. Kemudian pada gambar kedua, interaksi individu dengan kelompok. Kemudian kelompok, ibu guru berbicara depan murid-muridnya. Kemudian interaksi kelompok dengan kelompok yang ditunjukkan oleh dua tim sepak bola. Nah, dari gambar ini kita dapat memperoleh pengertian interaksi sosial. Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Nah, saat berinteraksi, manusia akan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ada 3 jenis interaksi berdasarkan gambar tersebut. Yang pertama itu interaksi antar individu. Contohnya itu interaksi antar dua orang. Tadi kalau orang tua dengan anaknya, seorang ibu dengan anaknya. Kemudian contoh yang berikutnya, dokter mengobati pasien yang berobat. Kemudian interaksi individu dengan kelompok, itu interaksi antar seseorang dengan kelompok. Pada gambar pertama itu ada interaksi guru dengan muridnya. Kemudian contoh lain, siswa membaca puisi di depan teman-temannya. Kemudian interaksi kelompok dengan kelompok atau interaksi antara dua kelompok seperti tadi pada pemain sepak bola. Nah, contoh yang lain itu lomba tarik tambang antara dua tim. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu, interaksi dengan kelompok, interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh saat kamu makan nasi, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari petani yang ditanam petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah pada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan dan yang kedua interaksi yang mengarah ke perpecahan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama.
Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Jadi ada beberapa contoh pantun. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Masih banyak contoh pantun yang mengandung nasihat, terutama pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Simaklah contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Nah, pantun di atas sangat bermakna. Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama sehingga mencapai mufakat. Nah, demikianlah materi kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ingat untuk tetap belajar, meskipun belajarnya dari rumah, biasakan mengerjakan tugas tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.